Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Jannah Triarini dari kelas D3 4B akan mempresentasikan mengenai Kinbank. Di sini saya akan mencoba mencari enzim laktase di dalam Kinbank. Apa sih itu Kinbank? Kinbank merupakan database gen-gen dari seluruh dunia. Jadi seorang peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai pembacaan DNA akan menge-share hasil bacaannya di dalam Kinbank. Jadi seorang peneliti akan melakukan isolasi DNA, setelah itu dibaca urutan nukleotidanya. Setelah dibaca, data hasil pembacaannya itu akan di-share di dalam Kinbank. Untuk Kinbank itu sendiri ada banyak, tetapi yang paling sering digunakan adalah NCBI atau yang paling famous digunakan. Tujuan dari Kinbank itu sendiri untuk publikasi supaya bermanfaat bagi orang lain, sehingga orang lain tidak perlu membaca atau melakukan penelitian lagi untuk mencari urutan nukleotida dari suatu enzim, karena pada Kinbank itu sudah ada data-datanya. Tahapan mencari gen dari enzim laktase itu sendiri, yang pertama itu mencari tahu nama gennya dengan cara membuka browser, setelah itu mencari dengan menggunakan bahasa Inggris. Bisa dilihat pada gambar yang pertama, di sini tertulis gen code lactase enzyme in human. Jadi saya akan mencari kode gen dari enzim laktase pada manusia. Dan di sini sudah tertulis the LCT gen provide instruction for making an enzyme called lactase. Jadi di sini intinya itu enzim laktase itu mempunyai nama gen yaitu LCT. Dan bisa kita lihat selanjutnya itu pada paragraf terakhir, in human lactase is encoded by the LCT gen. Jadi gen LCT ini yang mengkode enzim laktase pada manusia. Jadi nama gen dari enzim laktase yaitu LCT. Tahap yang kedua itu membuka NCBI dan mencari nama gen dari enzim yang akan dicari. Jadi caranya itu membuka website ncbi.nlm.nih.gov, setelah itu klik all database, setelah itu ketik nama gen tadi dan klik search, setelah itu buka gen untuk menemukan identitas dari gen suatu enzim tersebut, entah itu dari panjangnya, entah itu dari pokoknya itu tentang identitas dari gen. Setelah itu membuka nukleotide untuk menemukan urutan nukleotida yang sebagian saja. Urutan nukleotida yang sebagian saja itu untuk apa sih? Untuk analisis molekuler. Karena analisis molekuler itu tidak membutuhkan urutan nukleotida yang sangat panjang seperti pada gen. Jadi hanya sebagian saja itu bisa melakukan analisis molekuler. Setelah itu membuka protein untuk mengimajinasikan kira-kira sequence atau variasinya seperti apa sih. Ini untuk tampilan setelah kita membuka website ncbi.nlm.nih.gov. Tampilannya akan seperti ini dan di bawahnya akan seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi itu, kita akan membuka gen, nukleotide, dan protein. Awalnya kita akan membuka gen dan tampilannya akan seperti ini karena kita akan membuka enzim laktase pada manusia. Jadi kita klik yang bagian pertama ini dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan pada genomic context itu terdapat dua file. Dan kita pilih yang current itu yang terbaru, jadi kita klik yang ini dan akan muncul tampilan seperti ini. Pada global statistik itu sudah terdapat identitas gen dari suatu enzim laktase dan bisa kita lihat bahwa total panjang dari DNA enzim laktase itu sendiri mencapai 3 miliar. Bisa kita bayangkan panjangnya seperti apa. Jadi pada gen ini
itu terdiri dari untaian DNA dari ujung A sampai ujung Z, dari start codon sampai stop codon, itu terdapat pada gen. Berbeda pada nukleotide. Pada nukleotide itu hanya sebagian saja. Ini merupakan nukleotide, dan kita pilih yang ini. Nah, setelah pilih yang ini, bukan membuka yang ini, tetapi kita klik FASTA. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini hanya sebagian saja, sebagian DNA saja, berbeda dengan gen tadi. Untuk gen itu bayangkan 3 miliar, sedangkan pada nukleotid ini hanya sebagian dari gen saja, sebagian DNA saja. Bisa kita lihat ini hanya 5.761 base pair. Beda dengan yang tadi, ini mencapai 3 miliar. Bisa kita bayangkan ini hanya sebagian DNA saja dari enzim laktase. Jadi, setelah menemukan nukleotida dari gen tersebut, maka selanjutnya kita akan mengidentifikasi primer dari gen tersebut. Sebenarnya apa sih itu primer? Primer merupakan oligonukleotida atau urutan ATGC atau basa nitrogen yang pendek yang berfungsi spesifik menempel pada bagian gen target. Jadi primer itu sendiri ada dua, ada forward di sebelah kiri dan reverse di sebelah kanan. Jadi untuk mencari primer dari gen itu caranya ada dua. Yang pertama dengan based on literatur, dengan cara ketik LCP atau nama gen primer for PCR. Cari berupa jurnal yang umum saja, bukan yang mutasi atau yang lain sebagainya. Ketik tersebut itu pada browser. Cara based on literatur ini sebenarnya mudah, tetapi ada kekurangannya, yaitu kondisi peneliti itu tidak sama dengan kita. Jadi apabila sampel yang kita gunakan itu manusia, mungkin perbedaannya itu tidak akan banyak, tapi kalau sampelnya itu sudah berbeda, maka perbedaannya itu banyak. Jadi caranya itu setelah kita melihat pada based on literatur, kita akan pesan ke provider untuk dibuatkan primernya. Untuk cara yang kedua itu desain dengan software. Jadi cara ini itu kalau digunakan kalau melihat jurnal itu tidak berhasil. Jadi setelah cara pertama itu tidak berhasil, kita harus membuat primer sendiri dengan cara desain dengan software. Dengan cara kedua ini, caranya itu membuka NCBI, setelah itu mengganti all database dengan nukleotida, lalu ketik nama gen. Nama gen dari laktase itu LCP. Itu buka software primer 3 plus di browser, setelah itu mengcopy nukleotide dan dipaste pada software tersebut, lalu klik pick primers. Setelah itu dicocokkan dengan syarat primer. Syarat primernya itu terdiri dari panjang primernya itu harus 15 sampai 30 base pair, TM atau temperatur meltingnya itu, F dan R-nya itu tidak boleh terlalu jauh, dan GC kontennya itu harus tentang 40 sampai 60%. Ini merupakan tampilan dari cara yang ini tadi, yang based on literatur tadi. Cara yang pertama untuk mengidentifikasi primer dari gen, yaitu mengetik LCP primer for PCR dan akan ada tampilan seperti ini. Jurnal untuk based on literaturnya itu masih belum banyak, jadi
diperlukan cara yang kedua dengan cara klik NCBI, mencari NCBI tadi. Setelah itu pada all database itu diganti nucleotide dan di sini LCT atau nama gennya, klik search. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu klik primer triples pada browser dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu langkah selanjutnya, nukleotid ini akan di bold mulai dari tanda lebih dari ini. Setelah itu di copy, dipaste pada bagian ini. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu klik pick primers. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan setelah itu kita baca. Pada hasil yang pertama itu muncul sequence TCCT ini dan CAGGC. Dan bisa kita lihat panjangnya itu 20 base pair. Apabila kita cocokkan dengan syarat yang sudah saya sebutkan tadi, itu maka panjangnya ini memenuhi syarat, yaitu masih dalam rentang 15-30 base pair. Untuk TM-nya antara forward dan reverse itu tidak boleh terlalu jauh. Ini bisa kita lihat bahwa TM-nya ini sama. Dan GC-nya pun itu harus dalam rentang 40-60%. Bisa kita lihat di sini GC-nya memenuhi syarat. Setelah itu pada product size itu muncul 241 base pair. Arti dari product size itu hasil PCR-nya, hasil amplifikasinya. Jadi primer ini, apabila kita menggunakan primer ini dan kita PCR, maka hasil PCR-nya itu mencapai 241 base pair setelah kita visualisasi. Apabila produk size-nya itu tidak sesuai dengan ini, maka gen yang kita amplifikasi itu salah dan kita harus mencobanya dengan primer yang berbeda sampai hasilnya itu sama atau sesuai dengan produk size. Ini merupakan contoh lain dari ini dan untuk pembacaannya sama. Setelah itu kita membuka protein dan proteinnya juga hanya sebagian saja. Dan kita membuka yang ini, yang sapiens. Caranya seperti pada nukleotid, kita klik FASTA, akan muncul tampilan seperti ini. Dan pada protein itu yang muncul bukan basa nitrogennya, bukan ATGC-nya, tapi asam amino, urutan asam amino yang dimunculkan pada protein ini. Dan bisa kita lihat bahwa itu hanya parsial, di sini ada kata parsial. Jadi hanya sebagian saja dari gen. Itu. Dan setelah di sini kan sudah terdapat asam amino. Nah, setelah itu kita membuka tabel kode amino acid abbreviation dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan misalnya di sana terdapat L. Jadi namanya itu leucin, tetapi terdapat dua kodon TTA dan TTG. Jadi setiap manusia mempunyai enzim laktase di dalam tubuhnya. Jadi enzim laktase saya itu berbeda dengan enzim laktase yang lain, orang lain. Dan yang membedakan itu apa? Kodonnya, bukan asam aminonya. Asam
aminonya sama, tetapi kodenya berbeda. Bisa jadi di saya TTA dan di orang lain itu TDG. Jadi yang membedakan tuh kodenya, bukan asam aminonya. Ini merupakan tabel seperti ini tadi, tetapi lebih ringkas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.